Manchester United lolos ke final Carabao Cup. Pemain belakang Manchester United Luke Shaw antusias melihat keberhasilannya tim lolos ke final Carabao Cup musim 2023. Ia berharap pasukan setan merah bekerja keras agar bisa memenangkan turnamen tersebut. Dini hari tadi United menjamu Nottingham Forest di Old Trafford. Laga itu berlangsung sengit. Pada laga ini juga dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat United lolos ke final Carabao Cup. Mereka juga mengumpulkan agregat total 5-0 sehingga setan merah berhak lolos ke Wembley. Ini pencapaian yang apik untuk Manchester United. Pasalnya setan merah sudah jalan 6 tahun tidak memenangkan satupun trofi juara. Wajib menang. Di wawancara Sky Sports setelah laga, Luke Shaw mengaku senang MU lolos ke final. Namun ia langsung pasang target tinggi bagi setan merah. Sang bek menegaskan bahwa timnya wajib hukumnya mengangkat trofi juara tersebut di Wembley nanti. Saya rasa tidak ada gunanya Anda lolos ke final jika Anda tidak memenangkannya, ujar sang bek Luke Shaw. Menurut Shaw, kelolosan MU ke final Carabao Cup ini sebenarnya tidak perlu dirayakan berlebihan oleh skuad Manchester United. Sang bek menilai klub sebesar MU sudah sewajarnya bermain di partai besar seperti final Carabao Cup ini. Jadi ia ingin timnya bekerja keras agar bisa menang di partai puncak itu nanti. Bermain di final itu adalah tempat di mana kami seharusnya berada. Kami harus bermain di partai-partai besar, final-final besar seperti ini. Kami harus mengembalikan klub ini ke tempat yang semestinya, tambah Luke Shaw. Manchester United sendiri sudah ditunggu lawan berat di partai final nanti. Setan merah harus menghadapi tim yang lagi on fire, Newcastle United, di Wembley nanti. Mengenal KMSK Deinze, klub baru Marcelino Ferdinand di Liga Belgia. Marcelino Ferdinand akan segera memulai petualangannya di Eropa. Wonderkid Persebaya Surabaya telah resmi bergabung dengan klub Belgia KMSK Deinze. Gelandang kelahiran Jakarta tersebut direkrut KMSK Deinze pada deadline day bursa transfer musim dingin 2023. Dia dikontrak selama 1,5 musim hingga 30 Juni 2024. KMSK Deinze berkompetisi di laga kasta kedua Liga Belgia atau Challenger Pro League. Klub tersebut satu kasta dengan KA Briscourt yang sempat dikaitkan dengan Marcelino Ferdinand. Baru kembali ke divisi kedua. KMSK Deinze merupakan klub yang berbasis di Deinze, sebuah kota yang berada di provinsi East Flanders, Belgia. Mereka bermarkas di Stadion Burgemeester van de Wely. KMSK Deinze baru promosi kembali ke divisi 2 Liga Belgia pada tahun 2022. Artinya musim ini menjadi tahun ketiga bagi mereka bermain di Challenger Pro League. Sebelumnya, KMSK Deinze harus turun kasta ke divisi ketiga Liga Belgia pada musim 2015-2016. Dihuni 3 pemain Asia.
Marcelino Ferdinand bukan satu-satunya pemain Asia yang membela KMSK Denzhe musim ini, sebab ada 2 pemain lain dari benua kuning yang merapat ke klub tersebut. Bahkan salah satunya berasal dari Singapura, yaitu Ilhan Fandi. Pemain yang merupakan anak kandung Fandi Ahmad tersebut bergabung sejak 1 Januari lalu. Sementara satu pemain lainnya adalah Yuta Miyamoto yang berasal dari Jepang. Gelandang bertahan kelahiran Tokyo berstatus pinjaman dari klub G1 League, Urawa Reds. Sejak tahun lalu KMSK Denzhe memiliki perusahaan investasi yang berbasis di Singapura, Acha Football Partner. Itu pula yang membuat klub tersebut mulai identik dengan pemain-pemain Asia. Perusahaan tersebut dipimpin oleh penguasa asal Jepang, Hiroyuki Ono, di mana proses pengambilan melibatkan ketua KMSK Denzhe, Dennis van de Wijk. KMSK Denzhe juga menambah daftar klub divisi kedua Liga Belgia yang dimiliki oleh orang asing. Artinya hanya ada beberapa klub yang berada di tangan pemilik asli Belgia. Arhan Kaka baru 15 tahun dipanggil timnas Indonesia U20 dan promosi ke tim senior Persis Solo. Arhan Kaka punya catatan yang istimewa untuk pemain yang berusia 15 tahun. Arhan Kaka mendapat panggilan membela timnas Indonesia U20 dan promosi ke tim senior Persis Solo. Arhan Kaka menjadi salah satu pemain Persis Youth Academy yang mendapat kesempatan untuk berlatih dengan para seniornya. Bahkan namanya sudah didaftarkan Laskar Samber Nyawa untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Kesempatan ini tentu sangat berharga bagi striker yang masih berusia 15 tahun tersebut, sebab dia bisa menimba ilmu dari seniornya sebelum mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Sebelum dipanggil timnas Indonesia U20, striker kelahiran Blitar, Jawa Timur itu memang lebih banyak bermain bersama timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti, terutama pada Piala AFF U16 2022 dan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Calon striker fenomenal. Darah sepak bola memang mengalir kental dalam diri Arhan Kaka. Pasalnya dia merupakan anak dari mantan pemain timnas Indonesia, Purwanto Suwondo. Potensi besar yang dimiliki pemain kelahiran 2 September 2007 ini memang sudah terlihat bersama timnas Indonesia U16 pada Piala AFF U16 2022 lalu. Dari 5 laga, ia mampu mencetak 2 gol dan membawa tim asuhan Bima Sakti naik ke podium juara. Padahal ketika itu ia menjadi pemain termuda karena baru menginjak 14 tahun.